Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kimia kelas 12, materi kimia yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung hanya pada jumlah zat yang terlarut, bukan pada jenis zat terlarut. Nah, jadi sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah zat yang terlarut, bukan pada jenis zat terlarut. Nah, sebelum kita mempelajari sifat koligatif larutan, maka kita harus mempelajari terlebih dahulu konsentrasi suatu zat. Nah, kenapa konsentrasi suatu zat harus dipelajari terlebih dahulu? Karena sebelum kita mempelajari sifat koligatif larutan, ada jumlah zat yang terlarut. Nah, jumlah zat yang terlarut tersebut disebut konsentrasi suatu zat. Ya. Nah, misalnya apabila kalian membuat larutan gula, apabila kalian membuat suatu larutan gula, maka gula ini disebut zat terlarut dan air disebut pelarut. Nah, maka konsentrasi suatu zat itu adalah jumlah atau kekentalan suatu larutan dalam pelarut tersebut. Ya. Jadi apabila gulanya terasa manis sekali, maka konsentrasinya tinggi. Apabila gulanya manisnya sedang-sedang saja, maka konsentrasinya sedang. Apabila gulanya tidak terasa manis atau sedikit manis sekali, maka konsentrasinya rendah. Nah, itu supaya kita gampang untuk memahami materi tersebut, maka diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya konsentrasi suatu zat memiliki 3 satuan. Yang pertama, ada yang disebut dengan molaritas. Yang kedua, molalitas. Dan yang ketiga itu fraksi mol. Nah, untuk molaritas memiliki lambang M besar. Molalitas memiliki lambang M kecil. Sedangkan fraksi mol memiliki simbol X. Ya. Nah, selanjutnya pengertian molaritas. Molaritas adalah konsentrasi suatu zat dalam suatu larutan per massa pelarut.
dirumuskan M besar sama dengan gram per ml dikali 1000 per G. Ya. Nah, jadi untuk menghitung molaritas suatu larutan, rumusnya M sama dengan gram per ml dikali 1000 per G. Nah, apa itu G? Gram. M itu sama dengan molaritas. Gram itu massa terlarut. Ml itu massa molekul relatif. Terlarut. Dan G itu sama dengan massa pelarut. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Ini air sebanyak 250 gram. Dan ini NaCl atau garam sebanyak misalnya ada 0,5 gram. Tentukan konsentrasi atau molaritas larutan garam tersebut. Jawab. Diketahui. Di soal apa diketahuinya? Nah, diketahui di soal. Nah, massa zat terlarut. Maka massa zat terlarut itu sama dengan Gr. Sama dengan 0,5 gram. Terus massa molekul relatif NaCl, Mr. Mr NaCl itu bisa dilihat di sistem periodik, ya.